Assalamualaikum Selamat pagi Bapak Ibu. Kami dari bagian organisasi sesuai arahan Bapak Sekda akan melakukan pengecekan daftar hadir Bapak Ibu seluruhnya. Dimohon agar menghidupkan mic dan kamera. Dari Sekretariat DPRD, Bapak Ibu dari Setwan, belum hadir. Yo panggil gua Alah. Alah. Jul. Ala pada saja. Dibuka nampak. Daftar hadirnya nih. Dari Inspektorat, Hadir ya, Pi? Oke. Hadir. Agar menghidupkan kameranya Bapak Ibu. Udah. Dari Sekretariat Daerah, bagian Adpem, Hadir. dari Dikpora, Hadir, Pi. dari Dinas PU, Ya, hadir. dari Dinas Perpustakaan dan Arsip, Kurang dengar. izin Bapak Ibu dari Dinas Perpustakaan dan Arsip, belum hadir. Dari Dinas Perkim LH, Hadir, Pak. dari Dinas Sosial, Dinas Sosial, dari Bapeda, Hadir Pak Yopi, Bisri bersama Bu Ayu. oke terima kasih Pak Bis. Dari BPKPD, Masuk pendua ya. dari BPKPD, Network. dari Dinas Satpol PP dan Damkar, Izin Pak, hadir Pak. Izin Pak. oke. Dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Assalamualaikum Pak, izin dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan hadir. dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, oke. Dari Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Naker, Hadir. dari Dinas Kominfo, dari Dinas Kominfo, dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Izin Pak, Disparbud hadir. dari Dinas Perindustrian Pedagang Siap. Koperasi Mikro, Izin Pak, Dinas Perindak hadir. Pariwisata hadir Pak. dari Disduk Capil, Sapil siap hadir Pak. dari DPMD, Disduk Sapil hadir. DPMD, Iya. belum hadir. Dari Dinas Perhubungan, dari Dinas Perhubungan,
Wala kesumi Dari ini Dinas ya. Perhubungan ada? Dinas Perhubungan hadir. Namun sih. Enak kok ya Pak. Dari Dinas Kesehatan? Oh, Dinas Kesehatan hadir, Pak. BKPSDM hadir? Hadir. BPBD? Hadir B. Kesbangpol? Kesbang Pol hadir. Pariaman Tengah? Dari Pariaman Tengah? Dari Pariaman Timur? Dari Pariaman Timur? Hadir, Pak. Dari Pariaman Utara? Dari Pariaman Selatan? Oke. Hadir. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin agar menghidupkan kamera karena acara BIMTEK akan segera dimulai. Izin Pak Faiz, apa suara saya terdengar dengan jelas? Baik, terdengar. Kalau suara saya bagaimana, Pak? Terdengar Pak. Terima Baik. kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kota Pariaman, yang kami hormati Bapak Faiz Hamzah Burhani SHK dari Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku narasumber utama kita pada hari ini. Yang kami hormati Kabak Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dari Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat, Ibu Desi yang turut hadir di tengah kita, serta Bapak Ibu peserta bimbingan teknis penyusunan laporan kinerja yang berbahagia dan telah bergabung melalui platform Zoom meeting ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul secara daring untuk melaksanakan bimbingan teknis penyusunan laporan kinerja. Bapak Ibu yang kami hormati, laporan kinerja merupakan instrumen krusial dalam pengukuran akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program dan anggaran instansi. Oleh karena itu, kehadiran kita semua dalam BIMTEK ini sangat penting, terutama dengan panduan langsung dari narasumber kompeten dari Kemenpan RB. Saya Yofian Anda sebagai moderator akan memandu jalannya BIMTEK ini agar berjalan secara tertib, efektif, dan interaktif. Jika ada pertanyaan selama pemaparan, peserta bisa raise hand atau mengetik pertanyaan di kolom chat. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara BIMTEK penyusunan laporan kinerja ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan materi sekaligus pembukaan BIMTEK secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Pariaman. Kepada Bapak Afrizal Azhar, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat kita sampaikan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak dari Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pak Hafiz ya. Salam kenal Pak. Terima kasih sudah ikut bergabung dalam BIMTEK ini dan semoga nanti bisa memberikan pencerahan, referensi dan arahan kepada kita semua dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja aparatur negara di Kota Pariaman ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati Kepala OPD beserta seluruh jajaran. Kemudian kami ingatkan kepada bagian organisasi agar kegiatan ini di pembukaan ini diikuti oleh Kepala OPD. Silakan mereka yang tidak ikut pansel hari ini tanpa alasan ikut bergabung dengan Zoom, tolong diingatkan kepada seluruh OPD.
Karena hari ini kita ingin membangkit batang Tarandam ya. Karena profil kita kan masih CC ya. Target kita besar di tahun ini. Untuk mencapai sesuatu yang besar tentu butuh keseriusan. Agar lebih serius, pimpinan tertinggi di OP dihadirkan untuk mengikuti kegiatan ini. Minimal di acara pembukaan. Dan setelah itu silahkan nanti dilanjutkan oleh Kasubag, program perencanaan kepegawaian dan kabit-kabit diatur saja sebaik-baiknya. Baik, hari ini kita berbicara tentang sakip ya. Sakip ini bukan sekedar dokumen saja, dicetak tebal-tebal, kemudian dihias sampul sebaik-baiknya, disemprotin parfum biar harum, tetapi sakip ini bukan hanya sekedar mengejar nilai atau predikat agar dapat CC atau BB. Ya kan? Nilai itu hanyalah angka, tapi ingat, kehormatan daerah penting bagi kita. Hari ini kita berada di posisi 18, ya. 18. Di 19 ya. Coba bayangkan, dari 19 kabupaten kota kita berada di posisi 19. Dan penyebabnya kan jelas. Saya menilai bahwa tata kelola pemerintahan di kita ini bagus. Bagus, cukup baik. Tetapi karena sesuatu terkait dengan kinerja yang tidak ditandatangani ya, sehingga nilai kita rendah. Nah, semangat kita hari ini tentu membangkitkan kembali agar Kota Pariaman ini muncul sebagai sebuah kabupaten kota yang betul-betul nanti terhadap pengelolaan dan akuntabilitas aparatur betul-betul bisa kita tingkatkan. Dan ini harga diri daerah. Makanya saya minta seluruh kita serius untuk ini. Baik. Kemudian sakip ini tentu membangun budaya kinerja. Sebagai evaluasi ini bagi kita semua saya sampaikan bahwa ada yang perlu diperbaiki dalam budaya kinerja kita. Dari awal saya mengingatkan kepada kita semuanya berdasarkan arahan Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota bahwa substansi dari kepemimpinan itu adalah tauladan. Kita berada di struktur hierarkis yang jelas. Kita berada di struktur birokrasi. Pemimpin itu yang memberikan arahan yang jelas, memberikan tauladan terhadap seluruh program kerja yang mereka laksanakan. Hari ini kita menilai ada yang perlu diperbaiki. Dalam beberapa acara dan kegiatan, saya melihat bahwa kedatangan pimpinan itu kadang-kadang jauh lebih cepat dari kedatangan kita. Banyak kegiatan saya lihat, walaupun ini juga terkait dengan hari libur dan lain segala macamnya. Tapi satu hal, sepanjang pimpinan memerintahkan, kita semua harus siap untuk ikut dan datang lebih dahulu dari pimpinan. Pagi tadi acara di Pantai Kata. Banyak di staf-staf kita yang datangnya itu belakangan. Tidak mendahului. Kadang-kadang beda waktunya setengah jam. Menurut kami ini sesuatu yang harus diperbaiki. Dan saya mengingatkan karena ini terkait dengan budaya kinerja yang menjadi substansi dasar pula dari sakip. Kita akan coba perbaiki itu bersama-sama. Karena tanpa kebersamaan, tanpa ketauladanan yang tinggi dari pimpinan, semua ini tentu tidak akan bisa kita laksanakan dengan baik. Jadi upaya kita adalah, substansi dasarnya adalah peningkatan budaya kinerja, kemudian orientasi kita tentu hasil dan manfaat bagi masyarakat. Satu lagi, hasil dan manfaat bagi masyarakat, bukan bagi diri kita saja, tetapi bagi masyarakat. Jadi untuk itu kami berharap seluruh pimpinan hadir, silakan dilaporkan organisasi, kecuali mereka yang ikut pansel, semuanya hadir untuk bersama-sama mengikuti kegiatan ini. Baik. Kemudian capaian nilai AKIP Kota Pariaman di tahun 2022 nilai kita itu 61,08 B nilai kita. Yang di tahun 2023 B lagi, 2024 yang bermasalah itu di CC. Target kita hari ini tentu BB.
Targetnya terlalu tinggi ya, dari CC ke BB, tapi harus kita lakukan. Hang your ID high in the sky, kata orang. Gantungkan cita-cita kita itu setinggi langit. Ini bukan angka-angka yang dibuat-buat, tetapi angka yang menunjukkan bahwa kita pun punya budaya kerja yang sangat luar biasa dan sangat bagus di dalam masa periode ini. Jadi untuk itu kami ajak nih seluruhnya, terutama dalam input data, pelaporan-pelaporan, segerakan. Organisasi kawal itu, karena kita berada di level birokrasi dan hierarkis, laporkan kepada kami capaian yang telah kita lakukan sampai saat ini. Kemudian kami ingatkan lagi mereka-mereka yang belum melaporkan, silakan dilaporkan as soon as you can, pada kesempatan pertama, secepat yang bapak-bapak dan ibu-ibu bisa. Ada beberapa pekerjaan rumah kita yang harus menjadi atensi dari kita bersama. Yang pertama adalah kualitas perencanaan. Nah, kemarin saya juga mengikuti rapat terkait dengan RDTR, KLHS, kemudian KRB tentang rawan bencana dari BPBD. Seluruh dokumen perencanaan kita ini lebih banyak dipaksakan karena mengejar waktu. Sehingga pelaksanaannya itu dikerjakan di akhir-akhir tahun. Nah, ini catatan bagi kita semua, terutama bagi Badan Perencanaan Daerah ini. Upayakan agar perencanaan kita itu betul-betul dilaksanakan di awal. Karena dia butuh waktu untuk evaluasi, butuh waktu untuk validasi data, butuh waktu untuk akurasi yang lebih baik. Nah, terhadap ini, indikator kinerja utama OPD masih banyak berorientasi kepada kegiatan dia, bukan berorientasi kepada dampak yang dihasilkan. Nah, contoh terbesarnya apa? Ada beberapa kegiatan, IKU ini kan selalu dikaitkan dengan anggaran. Ternyata tanpa anggaran pun kita bisa bekerja secara maksimal, lebih kepada swadaya dan partisipasi. Contoh apa? Kegiatan merajut senja di Pantai Kata, kegiatan-kegiatan memfasilitasi hari ini, pagi ini Menwa 150 orang datang ke sini melaksanakan pradiksar, kita fasilitasi dengan swadaya. Kemudian ada kegiatan Car Free Night yang efek dan dampaknya besar bagi harga diri dan kehormatan pemerintah daerah. Kegiatan-kegiatan ini malah tanpa anggaran sebagai bagian dari indikator kinerja utama malah kita bagus. Jadi untuk itu saya ajak, kenapa ada yang pakai anggaran, yang pakai biaya konsultan segala macam, pakai snack setiap makan tanpa swadaya, kenapa harus lebih tidak bagus dari kegiatan-kegiatan yang ternyata kita laksanakan secara baik dengan konsep swadaya. Nah, ini harus menjadi pertanyaan. Nah, jadi kami berharap kualitas perencanaan kita di tahun 2026 akan jauh lebih baik. Bukan hanya sekedar menghasilkan dokumen yang tebal, kemudian tidak punya dampak apa-apa terhadap keseluruhan tujuan kita, apalagi dalam rangka mencapai program unggulan dari Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota. Kemudian yang kedua, pengukuran kinerja. Terjadi penurunan kinerja, terjadi cascading-nya dari kepala OPD ke eselon 3, 4, dan staf belum selaras itu. Mari kita selaraskan, dan saya ingatkan lagi, semakin tinggi eselon kita bukan semakin santai, bukan semakin banyak memerintah, tapi banyak memberikan arahan sambil menjadi contoh terbaik dan tauladan terbaik bagi kita semua. Ya, saya ingatkan lagi, menjadi tauladan, menjadi contoh terbaik bagi rekan-rekan kita, staf kita. Kita memang manusia, nggak mungkin kita ini akan sempurna seluruhnya. Tetapi paling tidak kita berupaya sekuat mungkin untuk mencapai hasil yang kita inginkan bersama. Ada beberapa pepatah yang bisa, dogma-dogma yang bisa menjadi referensi bagi kita semua. Mana yang lebih bagus? 1 ekor singa memimpin 50 ekor domba dibanding 1 ekor domba memimpin 50 ekor singa. Kalau saya memilih andaiannya lebih baik
1 ekor singa memimpin 50 ekor singa juga. Jadi kita sama-sama bekerja keras, tidak ada yang tidak bekerja, walaupun ini retorika, selalu berulang-ulang disampaikan, tetapi ini harus disampaikan. Dan sampai pada suatu saatnya nanti, kita bisa mengukur kinerja para pimpinan, pejabat eselon 3, eselon 4, fungsional, staf, sekda. Karena kita ini kan pejabat administratif yang kinerja kita ini berdasarkan ukuran dan pencapaian yang bisa diukur secara matematis dan secara teknis. Suatu saat nanti kita akan capai itu, baik itu dari tingkat kehadiran, secara objektif terukur dalam pelaksanaan kegiatan, kemudian inovasi yang dilakukan, ditambah lagi dengan effort yang memang harus kelihatan. Effort atau usaha itu kelihatan sekali, mana yang rajin, mana yang tidak. Nah, yang ketiga adalah pelaporan. Nah, pelaporan hari ini menjadi fokus bagi kita. Kenapa? Karena pelaporan ini akan mempengaruhi nilai kita secara keseluruhan. Hari ini laporan kita itu masih bersifat deskriptif. Deskriptif itu memaparkan kejadian. Jadi belum menganalisa secara ilmiah dengan memakai konsep-konsep akademis. Jadi untuk itu, mari bersama-sama saya mengajak dan ingat, saya ingatkan lagi kepada kita semua. Nilai ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Harus ada punishment and reward terhadap pelaksanaan ini. Jangan dianggap enteng. Saya akan laporkan kepada pimpinan ketika kita tidak bekerja dengan baik, mulai dari sekretaris daerah, kepala OPD sampai ke jajaran di bawahnya. Harus ada punishment yang kita terima. Kalau kita tidak bisa menyampaikan secara serius pelaporan-pelaporan yang menjadi titik lemah kita. Kemudian khusus kepada kepada bagian organisasi, kami mengingatkan, jangan hanya duduk dan berdiri di atas meja atau di atas ruangan itu, di dalam ruangan itu. Temui itu OPD. Pariaman ini kan kecil dia, 8 kilo kali 8 kilometer saja, 64 kilometer bujur sangkar itu. Silakan temui OPD-OPD yang belum menyampaikan pelaporan secara baik dan laporkan kepada saya agar kita berikan evaluasi dan kita push untuk segera mendapatkan capaian terbaik dari apa yang kita inginkan. Target kita BB, ini dari CC. Orang kalau dari CC targetnya hanya C atau hanya B, kita BB. Coba kita wujudkan bersama. Nah, kita tidak bisa lagi bekerja seperti biasa. Business like usual. Ya, berusaha itu hanya biasa-biasa aja. Udah nggak bisa, harus luar biasa. Nah, hari ini kita hadirkan kawan-kawan, bapak-bapak dari Kemenpan RB untuk langsung membedah resep penyusunan lakib yang berkualitas. Kemudian mempertajam kemampuan kita dalam menganalisis data kinerja, analisis ya, dengan kajian teknis, taktis, administratif, dan akademis. Lakukan kajian itu. Dan kami berharap nanti bagian organisasi, pejabat eselon 2, 3, ini 4, suruh sekali-sekali bikin makalah tentang mungkin progres atau program 100 hari kerja mereka apabila mereka duduk di jabatan, misalnya seorang kasubag, kalau dia jadi kabag, apa yang mau dia lakukan? Biar ini menjadi referensi bagi kita semua. Jadi kita semua ini harus mau menulis, bisa menulis, oh alasannya tua, usia itu hanyalah angka. Ya kan, usia ini, age is a number. Usia itu hanya angka. Nggak ada alasan bahwa semakin tua kita semakin tidak produktif. Siapa bilang? Nggak ada itu. Ya, nggak betul itu. Saya tanya Bisri nih, masih 2 kali 45 main bola masih sanggup saya di usia yang sudah di atas 50 ini. Jadi nggak ada. Age is a number. Nggak ada alasan bagi para kepala OPD untuk menyatakan udah nggak bisa nulis Pak, udah nggak bisa nulis yang sistematis segala macam. Apalagi masih ada mungkin kepala OPD yang nggak bisa pakai komputer. Waduh, ayo bersama-sama kita lakukan itu. Kemudian di samping mempertajam kemampuan, kita persamakan persepsi. Kelemahan kita hari ini adalah kita datang tidak sebagai pahlawan untuk kota Pariaman ini sesuai dengan semboyan Three Musketeers. One for all for one. Satu untuk semua, semua untuk satu. Masih di partisi bahwa ini adalah tanggung jawab si A, ini tanggung jawab si B, ini tanggung jawab si C.
kita memang dipartisi atas beberapa bagian dalam rangka efektivitas pekerjaan. Tapi saat tampil ke depan, tidak ada lagi dinas pariwisata, tidak ada lagi dinas perhubungan, tidak ada lagi Pol PP, tidak ada lagi bagian organisasi, semuanya sama. Kemudian mereka yang bekerja di unsur staf, yang berada di bagian-bagian ini nggak hanya duduk di belakang meja, hadir tuh, berjemur tuh di Pantai Kata, berjemur tuh di Pantai Gandoria. Jadi semua kita sama. Samakan persepsi, samakan sikap, samakan langkah. Nah, saya agak keras menyampaikan ini. Kenapa? Kesempatan kita untuk menyampaikan ini secara secara administratif dalam kondisi bintek memang harus kita laksanakan. Yakinlah bahwa kami selaku pimpinan, ya pimpinan ASN lah terutama, tentu tidak hanya sekedar berkata-kata saja. Akta non verba. Kita berbuat, saya berbuat kok. Tidak hanya berkata-kata. Mari kita bersama-sama satukan itu. Kalau sudah seperti itu, the dream comes true. Mimpi itu akan jadi kenyataan. Ya, mimpi itu jadi kenyataan. Dan kalaupun andainya nanti suatu saat, nih ada Bapak Hafiz ya dari Kemenpan RB, kami mohon Pak, kita serius hari ini untuk membangun kinerja ASN. Seperti saya sampaikan Bapak tadi, dalam kondisi fiskal yang sempit saja, kami masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang penuh dengan swadaya, penuh dengan sumbangan-sumbangan, iuran-iuran bersama, berusaha membangkitkan bersama. Tidak ada lagi lembur untuk para pekerja yang bekerja di hari Sabtu Minggu. Di areal-areal wisata kami hanya ingin menjadikan kota Pariaman ini sebagai kota sport and tourism, menjadi kunjungan semua orang. Gak ada anggarannya. Tapi kami harus tetap bekerja dan itu kami lakukan. Walaupun dengan segala keterbatasan, tidak ada alasan lagi fiskal yang sempit menghambat kinerja aparatur. Walaupun mempengaruhinya iya, terkait di masalah kesejahteraan, dengan TPP yang dikurangi dan lain segala macam. Tapi semangat kami tetap besar dan menggebu-gebu untuk merubah kota Pariaman ini menjadi lebih baik. Kemudian nilai yang tinggi ini bonus katanya. Oke. Hadiah sebenarnya adalah ketika kita hari ini bekerja berguna untuk rakyat, useful for the people. Who is the people? The people of Pariaman. The people of Pariaman City. Jadi kesimpulan dari ujung semua itu, kita bekerja bukan hanya untuk nilai-nilai CC, BB, tapi yang paling penting adalah kita bekerja untuk masyarakat Pariaman. Retorika lagi iya, tapi ketika bisa kita wujudkan, dia kan tidak lagi menjadi retorika, tapi dia menjadi sebuah impian yang menjadi kenyataan. Semoga Allah SWT memberkahi kita semua. Kemudian di akhir, nih ditulis nih oleh bagian organisasi, don't just finish your job, but do you harusnya you do the best for the job. Nah, nggak apa-apa ya. Jadi jangan hanya berpikir menyelesaikan pekerjaan, acak-acakan, asal-asalan, tapi lakukan yang terbaik untuk sebuah pekerjaan walaupun tidak selesai. Ya, walaupun tidak selesai, tidak tuntas, tapi kita udah berupaya yang terbaik. Kualitasnya akan jauh lebih tinggi. Baik, terima kasih banyak. Organisasi, saya minta absen Kepala OPD yang harus hadir di pencapaian ini, minimal di pembukaan ini. Silakan kalau ada acara-acara nggak masalah, tapi harapan kita adalah kita semua serius untuk mengikuti kegiatan ini. Banyak di antara kita yang masih tidak tertarik dengan hal-hal yang bersifat administratif, kemudian pelaporan, kemudian hal-hal yang bersifat penulisan input data. Semua kita harus menyeimbangkan itu. Karena tugas kita sebagai aparatur negara bukan hanya bekerja di sisi di sisi pekerjaan rutin, ke lapangan, proyek segala macam, tapi administratif juga harus tetap menjadi acuan utama kita dalam bekerja. Terima kasih banyak dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara bimbingan teknis penguatan akuntabilitas kinerja Kota Pariaman ya, Sakip ya apa? Bintek Sakip ya.
Secara resmi kita buka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi langkah kita, tetap sehat, tetap semangat, tetap berolahraga, mengurangi makanan-makanan yang jahat bagi tubuh kita, dan yang paling penting saya ingatkan lagi, kita bekerja di sini di samping untuk diri sendiri dan keluarga, kita untuk bekerja untuk kota Pariaman yang lebih baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan Selamat pagi Bapak Ibu, izin dari saya tidak ada dengar suara.
Selamat pagi Bapak Ibu dari Kota Pariaman. Izin, ini mungkin kita untuk mempersingkat waktu juga. Takutnya ini mungkin ada kendala teknis atau seperti apa, sehingga nanti malah membuat waktunya berjalan panjang dan tidak efektif dan efisien. Izin saya melanjutkan saja Bapak Ibu. Kebetulan mungkin di sini kami menerima undangan dari Kota Pariaman terkait dengan penyusunan pelaporan kinerja di lingkup pemerintah daerah maupun di perangkat daerah. Izin mungkin tadi sudah dibuka dari Pak Sekda. Memang seperti yang disampaikan Pak Sekda ini, Kota Pariaman menjadi bagian dalam penilaian SAKIP seluruh instansi pemerintah, baik provinsi, kabupaten, kota, maupun kementerian lembaga dilakukan penilaian SAKIP. Di mana SAKIP itu ada 4 komponen Bapak Ibu, ada perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal. Yang selanjutnya ini yang kita bahas ini adalah pada komponen pelaporan kinerja. Mungkin izin Bapak Ibu, di bulan kemarin mungkin sudah ada yang bertemu dengan saya secara langsung. Pada bulan kemarin kami datang ke Kota Pariaman untuk secara langsung kita melakukan evaluasi SAKIP bersama Pak Wali Kota dan seluruh jajaran di Kabupaten Pariaman. Kemudian izin selanjutnya mungkin saya ingin menjelaskan, ini tidak banyak yang mungkin saya jelaskan. Nah, selanjutnya sebelum saya teruskan, saya ingin memastikan apakah paparan saya terlihat? Apakah paparan saya terlihat dan tidak ada masalah? Baik, terima kasih. Izin mungkin saya melanjutkan. Takutnya ketika saya berbicara nanti ada kendala teknis, jadi tidak maksimal dalam penyampaian tersebut. Selanjutnya mungkin terkait dengan ini, kita ingin membahas sebenarnya kenapa sih terkait dengan laporan kinerja ini. Tadi mungkin Pak Sekda menjelaskan, kenapa sih kita harus membuat seperti ini, administratif seperti ini, sesuatu yang mungkin hanya menulis-menulis, bukan langsung kepada masyarakat. Jadi ini bukan serta-merta hanya secara administratif, namun ini menjadi bagian setelah apa yang Bapak Ibu lakukan, itu Bapak Ibu tuangkan dalam bentuk laporan. Yang pertama tujuannya untuk pelaporan, karena kita juga memberikan laporan kepada stakeholder, kepada masyarakat dan juga kepada pimpinan. Yang kedua ini tuh juga sebagai sharing knowledge Bapak Ibu, transfer knowledge juga. Bapak Ibu yang mungkin berada di salah satu perangkat daerah sekarang ini, belum tentu akan seterusnya bahkan sampai pensiun tetap berada di perangkat daerah tersebut. Pasti nanti apakah akan pensiun atau mengalami pergeseran atau perputaran itu biasa terjadi di lingkup instansi pemerintah sebagai ASN. Jadi sebagai transfer knowledge kita memberikan hal-hal yang kita lakukan di laporan kinerja ini yang nanti bisa diteruskan kepada pengampu di selanjutnya apabila mungkin Bapak Ibu mengalami perpindahan atau pensiun atau dan sebagainya. Jadi laporan kinerja ini memang dibuat sebagai bentuk penuangan secara administratif. Kita memang membuat administrasi terkait laporan ini, namun juga sekaligus sebagai pelaporan dan sebagai sharing knowledge atau transfer knowledge. Jadi harapannya penyusunan laporan kinerja itu tidak serta-merta kita menulis capaian kita seperti ini, sudah selesai, anggaran kita seperti ini. Jadi memang kita bisa menuangkan hal-hal apa saja yang bisa kita sampaikan di laporan kinerja. Karena ini laporan kinerja kan pertanggungjawaban selama setahun Bapak Ibu. Setahun itu bagaimana Bapak Ibu bisa sampaikan. Lebih bagus kalau Bapak Ibu bisa menyampaikan secara timeline. Misal di Januari seperti apa, Februari seperti apa, Maret seperti apa, untuk menjelaskan apa-apa yang bisa dilaksanakan di perangkat daerah tersebut. Kemudian dari laporan kinerja ini adalah namanya saja adalah laporan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas itu apa Bapak Ibu? Itu memang bagian menjelaskan terkait dengan pertanggungjawaban. Jadi di sini yang kita lihat adalah bagaimana pertanggungjawabannya, akuntabelnya untuk setiap program kegiatan atau apa yang sudah dilaksanakan. Karena harapannya setiap apa yang dilakukan Bapak itu bisa dituangkan apa yang dilakukan programnya kepada masyarakat.
dituangkan di laporan kinerja untuk menjelaskan bahwa kami untuk mencapai jumlah wisatawan seperti ini kami melakukan ini. Kami untuk mencapai realisasi investasi seperti ini kami melakukan ini. Dan kita memberikan analisis bahwa hal tersebut yang kita lakukan pas untuk pencapaian kinerja kami karena buktinya capaian kinerja kita semakin naik atau lebih dari yang target yang ditetapkan. Kemudian selanjutnya mana dari kinerja. Ini mungkin kinerja Bapak Ibu. Kinerja sendiri mungkin bagian dari apa yang dihasilkan dari suatu kegiatan atau aktivitas. Jadi contoh Bapak Ibu, kinerja itu adalah apa yang kita hasilkan dari apa yang sudah kita lakukan. Jadi apa yang kita lakukan? Contohnya kita melakukan sosialisasi terkait dengan pelaporan LKPM atau pelaporan investasi. Yang kita kinerja ingin kita wujudkan adalah realisasi investasi yang semakin tinggi. Kemudian kita ingin mewujudkan banyak pelaku UMKM atau pekerja atau masyarakat yang bersertifikat. Jadi apa yang kita lakukan, kita memberikan pelatihan kepada masyarakat atau pelatihan sertifikasi kepada masyarakat. Jadi kinerja itu adalah apa yang dihasilkan, jadi apa yang dilakukan. Seperti mungkin aktivitas-aktivitas itu kita melihat kinerjanya apa. Jadi akuntabilitas kinerja secara keseluruhan adalah ya memang kita menjelaskan secara apa yang sudah kita lakukan itu pertanggungjawabannya seperti apa. Di sini mungkin kurang lebih kita melihat dari mudahnya dari perjanjian kinerja Bapak Ibu. Kurang lebih laporan kinerja itu adalah menjawab dari perjanjian kinerja. Bapak Ibu di perjanjian kinerja ada berapa apa yang diperjanjikan. Itu mungkin kita memiliki 1 indikator atau 2 indikator atau 4 indikator kinerja. Itu kita menjelaskan di laporan kinerja tersebut. Jadi misal kita ingin kinerja kita adalah survei kepuasan masyarakat. Kita ingin meningkatkan survei kepuasan masyarakat. Di situ kita menjelaskan apa yang kita lakukan, survei seperti apa, respondennya seperti apa, dan hasilnya seperti apa. Apakah ada yang masih kurang dan apakah masih ada yang perlu diperbaiki. Kemudian secara sakit Bapak Ibu, ini mungkin sedikit mengulang terkait dengan sakit. Ini Bapak Ibu mungkin sudah melihat terkait sakit itu seperti apa, yaitu dari dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal. Di sini kita melihat di pengukuran dan lain-lainnya di awal tahun. Kalau secara timeline perencanaan berada di awal tahun, kemudian kita melakukan pengukuran di pertengahan tahun. Lah, kemudian di akhir tahun kita melakukan pelaporan Bapak Ibu. Atau bisa saja kita melakukan pelaporan secara triwulanan, itu bisa. Namun terkait dengan laporan kinerja ini, kita biasanya lakukan di akhir tahun sampai pada tahun selanjutnya, di mana ini ditagih di awal tahun selanjutnya. Bisa nanti di Februari, dan kita harapkan itu sudah selesai terkait dengan laporan kinerja di perangkat daerah. Jadi memang pelaporan kinerja ini tujuannya adalah memastikan pencapaian kinerja dilaporkan. Jadi Bapak Ibu apa yang sudah diperjanjikan itu dilaporkan. Kita tidak mengejudgment bahwa ketika kinerjanya itu di bawah target atau capaiannya itu jelek, itu pasti buruk laporan kinerjanya. Atau ketika capaiannya itu sangat tinggi, bahkan sampai 300%, itu capaiannya laporan kinerjanya sangat bagus. Di sini laporan kinerja adalah melihat bagaimana hal-hal yang dituangkan itu memang selaras dan mendukung apa yang ingin diwujudkan atau yang dilakukan selama setahun. Kemudian Bapak Ibu laporan kinerja secara log frame ini Bapak Ibu, kerangka dari laporan kinerja itu adalah bentuk dari suatu instansi pemerintah. Suatu pemerintah itu memiliki tugas dan fungsi. Bapak Ibu di sini mungkin sebagai perangkat daerah juga memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Tugas dan fungsi Bapak Ibu ini didukung oleh anggaran dalam pelaksanaannya. Dan kita bisa saja melakukan pelaksanaan itu juga tanpa anggaran. Jadi dari tersebut kita melakukan akuntabilitasnya, tanggung jawabannya itu dalam bentuk laporan kinerja. Yang pertama kita pengukuran kinerjanya, kemudian kita evaluasi dan analisanya. Jadi di sini kita menyampaikan capaian kita adalah target kita adalah 80.
capaian kita adalah 90. Secara realisasi kita lebih dari 100%, mungkin 100 lebih. Jadi di situ kita menjelaskan pengukuran kinerja kita sudah sesuai dan data yang kita lakukan itu, data yang kita dapatkan sudah valid dan andal. Kemudian di situ harapannya tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Kita menganalisis, kita melihat laporan kinerja kita. Jadi di laporan kinerja tersebut kita melihat apa yang sudah kita laksanakan selama setahun tersebut, dan apakah dalam pelaksanaan 1 tahun ini kita sudah pas, sudah cocok, dan sudah sesuai untuk mengungkit kinerja kita dalam pencapaian tersebut. Jadi kita bisa menyampaikan faktor-faktor pendukungnya seperti apa. Dalam pelaksanaan kinerja dalam 1 tahun ini kita didukung oleh mungkin kita berbicara terkait anggaran, kita berbicara terkait dengan SDM, kita berbicara terkait dengan partisipasi masyarakat, kita berbicara terkait dengan stakeholder lain yang turut mendukung, atau kita berbicara terkait dengan dukungan pimpinan dan lainnya. Kita juga berbicara mungkin terkait dengan situasi dan kondisi atau lingkungan yang mendukung dalam program kita. Kita berbicara disebut, jadi tidak hanya serta-merta dalam setahun itu kita tidak menyampaikan apa-apa, jadi terlihat nanti dalam 1 tahun itu tergambar yang dilakukan seperti apa. Apabila memang tidak menyampaikan apa-apa, itu bisa ketika melihat itu, oh apakah setahun ini ternyata tidak melakukan apa-apa, padahal kan memiliki anggaran seperti ini. Sebenarnya apa yang dilakukan dalam setahun ini. Kemudian selanjutnya terkait dengan laporan kinerja itu seperti apa. Di sini kita memiliki perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, kemudian perencanaan jangka pendek, tahunan. Laporan kinerja ini hitungannya adalah apa yang dilakukan itu adalah menjawab dari perjanjian kinerja tersebut. Di perjanjian kinerja kita menyampaikan misal ada 2 sasaran, kemudian ada 4 indikator kinerja, kita jelaskan tersebut apa yang sudah kita lakukan. Pada sesi pertemuan sebelumnya, ketika kami datang ke Kota Pariaman, kita sedikit melihat dari laporan kinerja yang sudah ada, dan kita menyampaikan ada beberapa laporan kinerja yang memang sudah sesuai memiliki format yang masing-masing, namun ada beberapa laporan kinerja yang ternyata belum menjelaskan apa yang sudah dilakukan, hanya menyampaikan realisasi secara perhitungan, kemudian realisasi secara anggaran. Padahal yang kita harapkan bukan seperti itu. Yang kita harapkan kita bisa menjelaskan apa yang disampaikan selama 1 tahun berjalan. Kemudian terkait dengan sistematika juga ada beberapa yang mungkin untuk informasinya itu tidak tersusun secara rapi. Memang ini bukan serta-merta kita menyampaikan bahwa di sini kita harus bagus-bagusan laporan kinerja atau laporan kinerja yang paling tebal adalah yang paling bagus, bukan seperti itu. Namun informasi yang dijelaskan itu konkret dengan data yang valid dan secara struktur. Ketika Bapak Ibu sendiri seharusnya yang membaca, yang membuat dan yang membuat sekaligus yang membaca itu bisa jelas memahaminya. Apalagi juga untuk yang tidak membuat, itu juga jelas untuk memahaminya. Jadi tidak ada informasi yang rumpang atau informasi yang terlewat sehingga kita tahu apa yang dilaksanakan selama setahun berjalan. Secara tujuan itu adalah memberikan informasi yang pertama. Kedua, sebagai upaya perbaikannya. Karena laporan kinerja ini Bapak Ibu, harapannya tidak disusun hanya sebagai arsip. Bapak Ibu menyusun laporan kinerja ini nanti untuk dilakukan untuk perbaikan di tahun selanjutnya. Kita untuk melihat capaiannya dan kita untuk melihat kegiatannya apa yang dilaksanakan. Apakah masih relevan di tahun selanjutnya atau memang kita perlu ada penyesuaian atau hal lainnya. Selanjutnya laporan kinerja ini seperti apa penggunaannya. Jadi laporan kinerja ini Bapak Ibu ketika sudah disusun harapannya tidak serta-merta kita arsipkan atau kita simpan sehingga ini tidak digunakan lagi, tahun depan kita menyusun lagi, tidak digunakan lagi, namun ini kita fungsikan sebagaimana mestinya. Yang pertama untuk keatasan Bapak Ibu. Untuk laporan kinerja di lingkup perangkat daerah itu sebagai pertanggungjawaban kepada pemimpin daerah tersebut.
Laporan kinerja untuk digunakan sebagai pertanggungjawaban apa yang sudah dilaksanakan selama setahun. Yang kedua adalah kepada publik. Di sini kita merekomendasikan atau kita mendorong laporan kinerja yang ada di perangkat daerah itu diupload di website, baik itu website untuk pemerintah daerah maupun website untuk perangkat daerah tersebut apabila ada. Jadi di perangkat daerah tersebut mengunggah terkait dengan laporan kinerja yang nanti bisa diakses untuk masyarakat ataupun kami. Kita ingin melihat bahwa akuntabilitasnya seperti apa yang sudah dilakukan selama setahun dan realisasi keuangan seperti apa. Dan selanjutnya adalah laporan kinerja itu sebagai manajemen Bapak Ibu. Jadi laporan kinerja setelah selesai dilakukan itu juga bisa nanti dilihat sebagai dasar untuk perencanaan tahun selanjutnya atau sebagai dasar untuk pembahasan moneh atau dan lainnya di tahun selanjutnya. Jadi di laporan kinerja tersebut kita harapannya bisa menyampaikan hal-hal yang kita lakukan dan hal yang mungkin bisa kita tingkatkan di tahun selanjutnya sehingga itu bisa digunakan untuk manajemen di internal. Kemudian terkait dengan unsur-unsur Bapak Ibu. Di sini ada beberapa hal, yaitu unsur-unsur yang kita dorong dalam laporan kinerja tersebut. Yang pertama adalah relevansi. Di sini ini seperti mutlak Bapak Ibu, bahwa informasi yang ada di laporan kinerja itu harus relevan. Jangan sampai Bapak Ibu menyampaikan indikator A, ternyata yang dijelaskan itu bukan dari indikator A tersebut. Jadi mutlak bahwa apa yang disampaikan di laporan kinerja itu relevan dengan apa yang diperjanjikan. Kemudian keakuratan Bapak Ibu. Di sini memang ada beberapa kali kejadian di tempat lain adalah perhitungan terkait dengan realisasi maupun perhitungan terkait dengan data pendukung atau perhitungan terkait dengan capaian yang disampaikan. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan Bapak Ibu bisa melakukan screening atau melihat secara lagi untuk menghindari terkait dengan kesalahan di perhitungan tersebut. Selanjutnya adalah konsistensi Bapak Ibu. Konsistensi yaitu menyajikan informasi yang konsisten. Jangan sampai Bapak Ibu menyampaikan di atas bahwa banyak pengunjung yang datang ke Pariaman, namun ternyata ada beberapa di bawah menyampaikan bahwa pengunjung tidak banyak yang tertarik untuk datang ke Pariaman. Jadi memang kita menyaksikan secara konsisten bahwa apa yang kita sampaikan itu pas untuk dari level atas sampai ke level bawah. Kemudian verifikabilitas. Di verifikabilitas ini informasi yang disediakan dapat diverifikasi atau ditelusuri. Informasi yang ada di laporan kinerja ini Bapak Ibu, itu adalah data yang andal Bapak Ibu. Data yang andal, data yang berdasar dan bisa dilihat isinya. Jangan sampai data yang disampaikan di laporan kinerja ini adalah data yang kosong atau memang kita malah mengarang Bapak Ibu. Jadi harapannya Bapak Ibu yang disampaikan di laporan kinerja ini dapat diverifikasi, bisa disampaikan data pendukung di lampiran tersebut. Kemudian bahasa Bapak Ibu. Kalau bahasa ini sebenarnya kita menghindari bahwa apa yang disampaikan di laporan kinerja itu bukan merupakan bahasa yang pertama mungkin kita menyarankan untuk bahasa nasional ya Bapak Ibu. Bahasa nasional dan untuk struktur bahasa itu mudah dimengerti dan tidak banyak terjadi kesalahan penulisan atau typo. Di penulisan atau typo ini kita sebagai pembaca kan ya, kita membuat laporan itu kan untuk dibaca. Jadi ketika hal tersebut tidak terpenuhi, nanti yang membaca mungkin akan kesulitan untuk memahami atau mendapatkan terkait dengan informasi yang ada di situ. Kemudian tepat waktu. Bapak Ibu, di sini kita miliki timeline kalau tidak salah. Laporan kinerja yang ada di lingkup pemerintah daerah itu biasanya paling lambat itu 3 bulan setelah berganti tahun, kalau tidak salah Maret ya. Dan biasanya untuk perangkat daerah itu bisa lebih cepat dari itu, tergantung bagaimana peraturan di internalnya.
Karena di lingkup perangkat daerah itu nanti akan sebagai dasar penyusunan laporan kinerja atau LPPD di lingkup pemerintah daerah. Dan kami sebenarnya juga sudah menyampaikan ada surat dan nanti mungkin akan saya teruskan kalau tidak salah terkait dengan batas waktu penyampaian laporan kinerja. Kalau di kami biasanya meminta untuk laporan kinerja disampaikan di isr.menpan. Kemudian sistematika Bapak Ibu. Ini sebenarnya merupakan sesuatu yang seharusnya sudah melekat, sangat-sangat melekat Bapak Ibu. Karena sistematika ini dari Permenpan 53 tahun 2014 Bapak Ibu. Jadi sudah 1 dekade lebih sistematika ini tidak berubah. Sistematika penulisan laporan kinerja itu tidak berubah selama 1 dekade, 10 tahun lebih. Oleh karena itu makanya harapannya sistematika ini tidak menjadi masalah bagi Bapak Ibu, dan untuk seluruh perangkat daerah itu harapannya sistematikanya itu juga sudah sama. Tidak ada perbedaan terkait dengan informasi atau penulisan. Jadi seluruh yang disampaikan di perangkat daerah itu mulai dari dinas A sampai B, C, D, E, dan lainnya itu sama terkait dengan sistematikanya dan isi-isian yang ada di situ. Di sini mungkin kita melihat ada pendahuluan, kemudian di situ ada perencanaan, ada akuntabilitas, dan ada penutup. Memang di sini akan banyak dilihat itu adalah di bagian akuntabilitas kinerja Bapak Ibu. Pendahuluan biasanya di lingkup perangkat daerah, apalagi Bapak Ibu itu sama melihat seperti apa, Izin Pak organisasinya Wais, seperti apa. Baik, bagaimana Pak? slide-nya masih di halaman pertama. Oh, baik. Wah, berarti mungkin belum terlihat ya dari tadi ya slide saya ya. Sekarang slide-nya di mana? Sistematika laporan kinerja. Baik, izin Bapak Ibu, berarti dari tadi masih di halaman pertama ya? Berarti Iya, Pak. yang slide ini tadi tidak terlihat. Belum Pak. Baik, izin Bapak Ibu, sedikit saya mulai dari awal namun cepat saja. Terkait dengan akuntabilitas kinerja ini, di sini kan makna dari akuntabilitas. Ya, kita tahu akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban Bapak Ibu. Setiap program dan kegiatan kita bertanggungjawabkan. Kemudian kinerja adalah apa yang kita lakukan atau apa yang kita hasilkan dari aktivitas. Seperti mungkin kita melakukan pembangunan jalan, berarti hasilnya apa? Panjang jalan dalam kondisi baik. Apa kita melakukan pelatihan apa? Berarti jumlah masyarakat atau penerima latihan yang memiliki sertifikat dan lainnya. Ya, akuntabilitas kinerja ini memang kita menyampaikan hasil-hasil dari dari apa yang kita lakukan dalam bentuk kinerja tersebut. Biasanya kurang lebih ini adalah menjawab perjanjian kinerja Bapak Ibu. Dari PK tersebut kita sampaikan berapa sasaran kita, indikator kita, kemudian di situ kita ingin menjelaskan apa yang kita laksanakan dalam 1 tahun periode berjalan. Di sini mungkin siklus akib. Kemudian laporan kinerja tersebut emang secara framework laporan kinerja itu adalah bentuk pertanggungjawaban dari instansi pemerintah, di mana instansi pemerintah kan memiliki tugas dan fungsi dan anggaran. Kemudian akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban terkait dengan laporan kinerjanya, di mana laporan kinerja itu diisi atau memuat terkait dengan pengukuran kinerja dan memuat terkait dengan analisanya. Kemudian hanya terkait dengan tujuannya, laporan kinerja ini secara kurang lebih Bapak Ibu, banyak hal terkait dengan perjanjian kinerja yang disampaikan di situ. Baik itu juga mungkin bisa disampaikan juga terkait dengan penggunaan anggarannya. Sebagai tujuannya adalah memberikan informasi kinerja yang kepada pemberi mandat, kemudian sebagai upaya perbaikan. Seperti yang saya sampaikan tadi, laporan kinerja itu tidak hanya dibuat untuk diarsipkan. Ada bentuk kita pertanggungjawaban kepada atasan. Jadi ketika perangkat daerah itu diberikan
perangkat daerah menyusun laporan kerja sebagai pertanggungjawaban untuk di level pimpinan di wali kota atau di bupati. Kemudian laporan kinerja itu harapannya juga ke publik, Bapak Ibu. Sekarang ini kita dorong untuk di penilaian Permen 488 juga bahwa laporan kinerja itu juga dipublikasikan. Jadi Bapak Ibu nanti ketika sudah selesai, jangan hanya disimpan untuk di diri sendiri. Jadi nanti silakan dipublikasikan baik itu di website pemerintah daerah maupun di website perangkat daerah masing-masing apabila ada. Selanjutnya terkait dengan laporan kinerja ini ada berbagai bentuk manajemen. Jadi laporan kinerja ini setelah dibuat nanti juga bisa sebagai acuan untuk perencanaan tahun selanjutnya atau strategi di tahun selanjutnya. Atau untuk melakukan monasi tahun selanjutnya kita juga bisa melihat dari laporan kinerja tahun kemarin. Kemudian unsurnya ada relevansi, keakuratan, konsistensi, verifikabilitas, bahasa, dan tepat waktu. Jadi mungkin sudah saya jelaskan. Relevansi mungkin terkait dengan kerelevanan data, relevanan informasi dari level dari atas sampai ke bawah itu yang disampaikan sama. Kemudian keakuratannya juga tidak ada kesalahan perhitungan, konsistensi juga terkait dengan informasinya, bab 2, bab 3-nya itu Pak selaras, kemudian verifikabilitas, informasi yang disajikan dapat diverifikasi dan ditelusuri. Ya Bapak Ibu, apabila memang ada data pendukung, silakan disampaikan di laporan. Apabila memang itu berkaitan dengan data pendukung capaian kinerja. Bahasa, memang di sini yang kita arahkan adalah menggunakan bahasa nasional dan susunan kalimat yang mudah dimengerti. Karena memang laporan kinerja ini disusun untuk dibaca ya Bapak Ibu. Dibaca dan untuk membaca kita harapannya juga bisa mengetahui apa yang dimaksud di laporan kinerja tersebut. Di sini mungkin ada tepat waktu. Untuk laporan kinerja yang diatur di Permen 453 kalau tidak salah itu adalah laporan kinerja atau LPPD di lingkup pemerintahan daerah. Batas penyampaiannya ke Kementerian Pan-RB biasanya adalah 3 bulan setelah masa tahun berakhir. Jadi mungkin di akhir Maret untuk LPPD. Untuk di lingkup perangkat daerah itu biasanya diatur di masing-masing dan biasanya lebih dulu daripada LPPD tersebut. Kemudian selanjutnya adalah sistematika pelaporan kinerja. Ini mungkin saya teruskan terkait dengan pendahuluan. Di sini di pendahuluan mungkin sudah umum Bapak Ibu semua sudah mengerti pendahuluan seperti apa, organisasi dan lainnya. Kemudian perencanaannya, di sini kita menjelaskan perencanaannya seperti apa. Kita bisa menjelaskan perencanaan secara kinerja, PK-nya, dan perencanaan secara anggaran. Program kegiatannya bisa disampaikan di perencanaan kinerja tersebut. Kemudian akuntabilitas kinerja Bapak Ibu. Di sini kita jelaskan ada capaian kinerja dan realisasi anggaran. Di akuntabilitas kinerja ini memang ada banyak informasi yang kita dorong disampaikan di situ Bapak Ibu. Terkait apa yang sudah dilaksanakan selama setahun, itu bisa disampaikan di situ Bapak Ibu. Jadi secara struktur ada setelah ini, namun kita sering melihatnya itu di bab 3 akuntabilitas kinerja terkait dengan evaluasi SAKIP ini. Di situ apa sih yang disampaikan, kinerjanya apakah sudah disampaikan semua, apakah seluruh kinerjanya sudah dibandingkan, apakah seluruh kinerjanya sudah dianalisis terkait keberhasilannya, tidak berhasilannya, dimana nanti didukung oleh realisasi anggaran. Yang terakhir adalah penutup. Kemudian lampiran itu silakan ditambahkan apabila ada lampiran seperti perjanjian kinerja atau data-data lain yang dianggap perlu. Kemudian penyajian analisis capaian kinerja per sasaran kinerja. Karena ada perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Jadi di bab 3 yang A tadi Bapak Ibu, ada perbandingan target kinerja tahun ini. Yang kedua adalah perbandingan antara capaian dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan jangka menengahnya ya Pak Ibu. Bisa disampaikan ketika mungkin kita dengan Renstra atau RBCMD itu bagaimana capaian kita. Kemudian tahun ini dengan standar internasional atau sejenisnya atau yang lainnya itu jika ada. Kemudian analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan atau penurunan atau hal-hal yang mempengaruhi terkait dengan capaian kinerja tersebut. Apabila kita menyampaikan program-program di sini juga tidak masalah Bapak Ibu.
Ya, seperti kita mungkin dalam mencapai realisasi investasi atau dalam kita mencapai cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, kita memiliki program-program dan lain-lain. Dan analisis atas efisiensi dan terakhir adalah program yang menunjang keberhasilan. Selanjutnya yang terakhir adalah terkait dengan penyajian data. Ini memang tidak serta-merta harus seperti ini Bapak Ibu, namun dalam pelaporan kinerja ini yang kita harapkan kita informatif Bapak Ibu. Memang sekarang itu kita didukung Bapak Ibu, segalanya itu dalam bentuk digital. Penyampaian apa yang kita laksanakan itu data kita harapannya adalah informatif. Jadi bisa dilihat jadi tidak hanya dalam bentuk kata-kata saja. Memang tidak harus semua dalam bentuk infografis, namun kita mendorong hal tersebut agar dari pembaca itu tertarik dan melihat apa sebenarnya yang dilakukan di Kota Pariaman tersebut. Salah satu dinas mungkin terkait dinas kesehatan, terkait dengan angka kematian ibunya, kita menyampaikan grafik atau hal-hal yang mendorong terkait dengan angka kematian ibu atau angka kematian bayi, dan menunjukkan bahwa secara grafik capaian kita itu angka kematiannya turun, atau kita menjelaskan hal tersebut. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini mungkin saya akan langsung teknis Bapak Ibu. Di teknis ini saya akan langsung membuka salah satu laporan kinerja Bapak Ibu. Ini mungkin sebagai gambaran saja, saya ingin membuka salah satu laporan kinerja yaitu dari pemerintah Kota Bandung. Ini mungkin pemerintah Kota Bandung, yaitu di laporan kinerja salah satu dinas DPM PTSP. Di laporan kinerja Kota Bandung ini ada 80 halaman, kurang lebih. Di sini ada pendahuluan, Bapak Ibu. Di sini mungkin pendahuluan, memang Bapak Ibu di sini mungkin sudah melihat seperti apa pendahuluannya terkait dengan struktur organisasi, tugas fungsi, dan sistematika laporan, dan lainnya. Di pendahuluan ini hampir sama di seluruh semua tempat. Kemudian perencanaannya Bapak Ibu. Di perencanaan ini sebelumnya mungkin apakah slide saya terlihat? Terlihat Pak? Baik. Di perencanaan ini kita menjelaskan terkait dengan perencanaan strategisnya seperti apa. Di sini kita menyampaikan PK-nya. Secara RPJM-nya seperti apa, restorannya seperti apa, kemudian secara PK-nya kita seperti apa, PK-nya kita seperti apa, kemudian secara keuangannya seperti apa, terkait dengan laporan kinerja tersebut. Nah, selanjutnya adalah bab 3-nya Bapak Ibu. Ini mungkin salah satu contoh Bapak Ibu, dan ini sebenarnya laporan kinerja itu yang penting secara sistematika tadi terpenuhi dan bisa ditingkatkan secara mandiri seperti apa. Ini salah satu contoh di Dinas PTSP Kota Bandung. Jadi mereka memiliki 2 sasaran ya Bapak. Di PTNP Kota Bandung ini memiliki 2 sasaran. Jadi di sini mereka melakukan analisis untuk terpisah untuk setiap sasaran. Jadi memang ada Bapak Ibu yang melakukan analisisnya itu menganalisis secara terpisah-pisah. Namun itu biasanya menimbulkan informasi yang redundant atau berulang di atas dan di bawah. Dan itu juga biasanya menimbulkan informasi yang tidak relevan. Di atas kita sudah menjelaskan apa, di bawah kita juga menjelaskan apa. Jadi maksudnya di sini adalah di DPM PTSP Kota Bandung ini dia memiliki 2 sasaran. Sasaran satu adalah meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu. Di sini dia memiliki satu indikator, kebetulan satu indikator yaitu IKM. Di sini dalam satu sasaran itu dibahas secara tuntas. Satu sasaran itu kita dibahas secara tuntas. Kita bahas secara datanya seperti apa, hasilnya seperti apa. Kemudian dari mana kita mendapatkan data tersebut, hasil SKM tersebut. Kemudian kita dari mana kita mendapatkan nilai-nilai atau hal tersebut. Kemudian kita bandingkan dengan tahun lalu seperti apa. Dari tahun lalu itu 94, kita di sini 92. Kemudian dengan tahun sebelumnya kita seperti apa.
dengan target akhir Rinstra kita seperti apa. Kemudian dengan instansi lainnya di sini, dia kebetulan mendapatkan data dari PTSP Provinsi Jawa Barat dan Bapenda Kota Bandung. Jadi IKM dari PTSP Kota Bandung ini cukup tinggi dibandingkan di regionalnya. Jadi Bapak Ibu bila memiliki data terkait nasional atau data terkait regional itu silahkan disampaikan sebagai untuk pembanding juga bahwa di sekitaran kita itu kita seperti apa. Di sini mungkin di Kota Bandung sekitarannya ada beberapa seperti provinsi dan layanan Kota Bandung lainnya. Jadi IKM-nya lebih tinggi dari lainnya. Kemudian di sini mereka menyampaikan faktor penghambat. Faktor penghambat di sini mereka menyampaikan bahwa ada penurunan capaian dari tahun sebelumnya. Jadi ada beberapa faktor penghambat yang dia sampaikan. Kemudian mereka solusi dan bagaimana terkait dengan analisis efisiensinya. Kemudian mereka menjelaskan analisis program kegiatannya. Kemudian dari situ seluruh pembahasan di sasaran 1 sudah selesai, Bapak. Tadi di bawah lagi tidak ada lagi pembahasan terkait dengan IKM tersebut. Jadi sasaran 1 sudah selesai pembahasan. Jadi orang yang membaca sasaran 1 adalah terkait dengan IKM. Oh, IKM itu seperti ini. Siapa yang dilakukan survei, kemudian hasilnya seperti apa, analisisnya seperti apa, sudah selesai. Kemudian selanjutnya sudah beralih ke sasaran 2. Tadi tidak ada pembahasan berulang atau kemungkinan informasi yang berbeda karena pembahasan yang pertama tadi sudah diselesaikan di sasaran pertama. Sekarang kita membahas sasaran kedua. Sasaran kedua ini seperti apa, investasinya, bagaimana pelaporannya, membandingkan kinerja dengan capaian selanjutnya, akhir Rinstra, lainnya yang sejenis, dibandingkan dengan Kabupaten Bandung. Di Kabupaten Bandung seperti apa, 30 triliun, nah, di bawahnya. Dan di sini di Kota Bandung ini 10 triliun. Jadi memang ada perbedaan, ada target yang ada realisasi yang lebih rendah. Namun ternyata memang ada perbedaan dari daerah tersebut. Analisis keberhasilannya seperti apa, faktor penghambatnya, solusinya, dan efisiensinya. Kemudian program kegiatannya. Jadi di situ sudah dijelaskan tadi Bapak Ibu. Di sini laporan kerjanya kalau menurut kami itu cukup ringkas Bapak Ibu. Tadi kita menjelaskan sasaran 1. Misal kita dari suatu perangkat daerah itu memiliki 3 sasaran. Ya, sasaran 1 itu seperti apa? Kita jelaskan dari awal sampai akhir, selesai, kita beralih ke sasaran 2. Sasaran 2 seperti apa? Kita jelaskan sampai selesai, kita beralih ke sasaran 3. Sasaran 3 seperti apa? Kita jelaskan sampai selesai, kemudian kita baru ke akuntabilitas keuangannya. Jadi di sini Bapak Ibu, apa yang disampaikan di Kota Bandung ini sudah sesuai dengan sistematika penulisan yang tadi mungkin sudah saya lihatkan di paparan. Nah, jadi mungkin di sini namun dari segi penyampaian ini memang cukup ringkas dan bisa diamati dan tiru atau modifikasi sebagai bentuk bagaimana pelaporan kinerja di lingkup pemerintah daerah atau di perangkat daerah yang lainnya. Di sini pun sebenarnya kita juga bebas apabila memang di sini menyampaikan prestasinya seperti apa. Prestasi yang ada di sini silakan disampaikan apabila memang ada hal-hal yang baik atau dicapai dalam tahun berjalan itu silakan disampaikan sebagai tambahan dan nanti di selanjutnya ada bagian penutup. Jadi ini mungkin salah satu contoh Bapak Ibu sebagai bisa dilakukan terkait dengan amati, tiru, modifikasi bagaimana pelaporan kinerja ini karena sebenarnya pelaporan kinerja ini bukan serta-merta siapa yang laporannya itu paling tebal, bukan serta-merta siapa yang laporannya itu paling banyak gambarnya. Namun di sini siapa yang menjelaskan secara rinci dan di situ siapa yang bisa menjelaskan secara detail dan jelas. Jadi bukan sesuatu yang berbelit-belit atau rumit untuk dibaca. Jadi yang membaca pun juga jelas maksudnya itu seperti apa. Jadi kurang lebih itu Bapak Ibu terkait dengan laporan kinerja yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin saya kembalikan ke pemerintah Kota Pariaman mungkin dari bagian organisasi.
Terima kasih atas paparan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan raise hand atau mengetik pertanyaan di kolom chat. Izin Mas Pais, ini ada pertanyaan langsung kepada saya di WA. Terkait penghitungan tingkat efisiensi, sebelumnya kami masih menggunakan peraturan Menteri Keuangan nomor 2 2021 dan sekarang peraturan itu sudah dicabut. Jadi untuk di Kemenpan sendiri untuk penghitungan tingkat efisiensi menggunakan penghitung gimana? Terima kasih Mas. Baik, Pak. Izin terkait dengan efisiensi tersebut. Tadi mungkin saya bukakan lagi di milik pemerintah Kota Bandung. Memang izin Bapak Ibu di sini efisiensi tersebut memang kami itu kan mendorongnya di Kementerian Keuangan yang nanti akan memberikan arahan atau seperti apa efisiensi yang dilakukan. Namun di sini kita masih melakukan diskusi sehingga belum ada bentuk secara resmi efisiensi seperti apa yang jadi disampaikan secara formal di laporan kinerja. Namun di sini kita mendorong Bapak Ibu, terutama di sini ada pemerintah Kota Bandung. Kita sering berdiskusi dengan pemerintah Kota Bandung dan terkait dengan efisiensi. Ini ada salah satu contohnya terkait dengan efisiensi tersebut. Jadi di sini yang kita dorong efisiensinya adalah perbandingan antara capaian kinerja dengan penyerapan anggarannya, Bapak Ibu. Contoh di sini capaian kinerja kita mencapai 147%. Kemudian realisasi keuangan kita 97%. Ketika kita melihat dari anggaran 97% di sini kita mencapai kinerja 147%. Jadi di sini bisa dikatakan ini adalah efisiensi cara anggaran tersebut. Jadi bisa melakukan seperti ini Bapak Ibu karena memang kami juga masih melakukan diskusi internal, terutama nanti apakah ada revisi di Permen 53 dan ada penambahan terkait dengan analisis efisiensi tersebut. Namun sementara apabila memang ingin disampaikan terkait dengan efisiensi sumber daya, itu bisa seperti ini. Dan ini nanti mungkin juga saya kirimkan terkait dengan laporan kinerja dari Kota Bandung ini sebagai contoh. Karena memang sebenarnya laporan kinerja itu kan bisa untuk dilihat dari masing-masing pemerintah daerah Bapak Ibu. Jadi tidak tertutup. Jadi harapannya bisa saling sharing knowledge atau transfer knowledge sehingga terkait dengan laporan kinerja ini tidak ada yaitu perbandingan yang terlalu jauh antara salah satu pemerintah daerah ke pemerintah daerah yang lainnya. Jadi bisa menggunakan efisiensi seperti ini, membandingkan capaian kinerja dengan penyerapan anggarannya. Sementara mungkin seperti itu yang bisa dilaksanakan apabila ingin memasukkan analisis efisiensi ke laporan kinerja. Baik, terima kasih Mas. Saya tangkap untuk format baku penghitungan tingkat efisiensi sampai sekarang belum ada ya Mas dan masih dirundingkan lebih lanjut. Terima kasih Mas. Izin Pak Faiz, ada pertanyaan di kolom chat. Yang pertama itu capaian yang Baik. ditampilkan di laporan kinerja itu idealnya berapa tahun terakhir Pak? Yang kedua, untuk uraian kegiatan apa kita uraikan program saja atau sampai ke sub kegiatan? Terima kasih Pak. Baik, untuk yang pertama capaian tabel laporan kegiatan itu berapa tahun terakhir? Itu biasanya bisa sampai 3 sampai 5 tahun terakhir. Apabila datanya ada. Jadi Bapak Ibu juga harus melihat baseline datanya. Ya kita harapannya itu bisa sampai 3 sampai 5 tahun terakhir Bapak Ibu. Namun apabila Bapak Ibu memiliki indikator baru yang itu tidak ada pencapaian di tahun-tahun sebelumnya, itu ya berarti tidak bisa menyampaikan dan kita juga melakukan silakan disampaikan saja apabila memang kita tidak bisa menyampaikan data beberapa tahun terakhir karena memang datanya belum ada. Namun idealnya 3 sampai 5 tahun terakhir untuk perbandingan.
Lalu kegiatan tersebut yang kita sampaikan kalau kita dorong sampai program saja Bapak Ibu. Jadi sampai program saja apa program yang dilaksanakan. Jadi program tersebut juga bisa diberikan narasinya seperti apa. Jadi mungkin kita ada program jemput bola atau kita ada program yaitu peningkatan kader atau kita ada program sosialisasi apa. Di situ mungkin kita jelaskan secara narasi itu seperti apa yang kita laksanakan. Targetnya apa, siapa yang dituju terkait tersebut dan hasilnya seperti apa dari program tersebut. Mungkin itu. Izin Mas Faiz. Baik, Pak. Iya. Nih saya Bisri Mas Faiz dari Bepeda. Baik, Pak. Selamat Bisri. ketemu lagi nih Mas Faiz Ya. via virtual ya. Ya. Ini mungkin pertama yang saya hormati Mas Faiz dari KPRB, kemudian juga Bapak Ibu Kepala OPD yang bergabung di acara Zoom BIMTEK Lakip hari ini. Pertama kami dari secara pribadi nih Mas Faiz mengucapkan terima kasih nih kepada Mas Faiz yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan pembekalan kepada kami terkait BIMTEK Lakip yang kita lakukan hari ini. Jujur nih Mas Faiz, kami sangat berterima kasih sekali karena hari ini kami mendapatkan pembekalan dalam pensiun Lakip. Kalau selama ini kami cukup lama juga nih tidak mendapatkan bimbingan teknis terkait dengan Lakip walaupun hanya via Zoom virtual, tapi sedikit banyak ini cukup membantu bagi kami nih Mas Faiz di OPD dalam bagaimana menyusun sebuah Lakip yang baik yang seperti yang Mas Faiz sampaikan tadi. Mungkin ada pertanyaan dari kami Mas Faiz. Ini suara saya cukup kedengaran nih Mas Faiz? Terdengar, Pak. Oh ya. Pertama saya tadi melihat di slide-nya Mas Faiz, mungkin saya bacakan kembali bahwa laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN atau PBD. Rencana kerja yang saya maksud di sini, apakah pedoman kita renja perangkat daerah atau mungkin perjanjian kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun? Itu pertama Mas Faiz. Kemudian yang kedua, bahwa di laporan kinerja ini kita ada menyampaikan sebuah analisis yang mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pertanyaan saya adalah, seperti apa analisis yang berkaitan dengan ini, Mas Faiz? Kalau di babnya seperti apa kita mengurai bahwa kita telah menganalisis yang mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya ini. Kemudian tadi saya lihat di Lakipnya DPM PTSP Kota Bandung, saya melihat di kolom penutup ada tadi bagian rekomendasi DPRD. Nah, ini kami selama ini kalau Lakip di tingkat perangkat daerah kita belum ada melakukan tahapan semacam rekomendasi dari DPRD ini. Tapi saya lihat di Kota Bandung tadi ada di penutupnya bahwa DPRD Kota Bandung memberikan rekomendasi terkait Lakip di tingkat perangkat daerah. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya Mas Faiz, berkaitan dengan capaian kinerja tadi juga sudah dibuka oleh Mas Yopi. Idealnya kita melakukan pembandingan capaian kinerja itu berapa tahun ke belakangnya. Mungkin ini akan menjadi kendala mungkin Mas Faiz ketika dokumen kita dalam posisi transisi. Seandainya ada satu indikator kinerja yang mungkin berbeda dengan RPJM dengan dengan Rensa berikutnya, ini kan susah juga kita membandingkan di tahun sebelumnya. Tapi kalau dalam terkendala di tahun transisi, kalau kita menggambarkan 3 tahun belakang, seandainya kinerja itu memang sama, ini kan bisa kita sampaikan. Tapi kalau untuk kinerja yang berbeda, ini kan agak kesulitan Mas Faiz. Kita membandingkan di tahun kebelakangnya. Kemudian berkaitan dengan adanya di dokumen Lakip ini, kita juga menggambarkan perbandingan indikator kinerja di tingkat nasional, provinsi maupun di tingkat daerah. Mungkin untuk beberapa indikator yang mungkin selaras dengan pusat atau provinsi ini bisa kita gambarkan. Tapi mungkin ada kinerja yang di tingkat OPD itu memang
perbandingan di tingkat provinsi dan nasional tidak bisa kita pedoman nih. Nah, ini yang berkaitan yang ini seperti apa nih, Mas Faiz? Mungkin untuk sementara 4 itu dulu pertanyaan dari kami, Mas Faiz, dari Bisri. Saya kembalikan kepada Mas Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Bistri, kami juga menyampaikan ini terima kasih karena hubungan kita itu tidak selesai, jadi memang kita masih ada hubungan terus. Berkaitan juga saya ingin mendampingi Bapak Ibu untuk dari Kota Pariaman ini semoga tidak terjadi seperti tahun kemarin. Di tahun ini kita bisa kembali ke sebelumnya. Di tahun ini kita bisa naik lagi. Yang selanjutnya terkait dengan pertanyaan tadi. Izin Pak. Yang pertama tadi apa Pak? Mungkin saya terlalu cepat jadi belum mencatat yang pertanyaan pertama. Yang pertama tentang ini, Mas Faiz. Adanya ini. Saya bacakan kembali tentang ini. Sebentar, Mas Faiz. Ini definisi dari laporan kinerja. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan. Izin. Untuk yang pertama tadi terkait dengan laporan kinerja. Di sini mungkin merupakan perwujudan dari perjanjian kinerja, Pak. Rencanaan kinerja yang dimaksud di sini adalah perjanjian kinerja. Makanya di bab 2 Bapak Ibu itu wajib untuk disampaikan dari perencanaan kinerjanya. PK-nya itu wajib disampaikan di bab 2. Kemudian yang pertama itu, kemudian yang pertanyaan kedua adalah efisiensi. Memang ini sebenarnya sama yang disampaikan pertanyaan dari kolom chat Pak Bisri. Jadi untuk efisiensi memang untuk bentuk bakunya itu belum Pak. Jadi memang menjadi pembahasan di kami dan kita sebenarnya mendorongnya di Kementerian Keuangan karena untuk efisiensi kan yang mengatur di Kementerian Keuangan tersebut. Namun kita tidak berhenti di situ, kita mencoba berdiskusi dengan beberapa pemerintah daerah yang mau untuk diajak diskusi terkait dengan tersebut dan disampaikan di perjanjian di laporan kinerja mereka. Contohnya mungkin ini di pemerintah Kota Bandung tadi. Efisiensi yang dimaksud ini kan efisiensi itu berarti apa yang kita laksanakan itu tidak perlu membutuhkan hal yang banyak atau istilahnya dalam mencapai hal yang maksimal kita hanya membutuhkan sesuatu yang tidak sebanyak itu atau sesuatu yang tidak perlu yang banyak atau tidak perlu yang sampai lebih. Jadi kita bisa mengupayakan sumber daya yang lebih kecil untuk hasil yang lebih besar. Kemungkinan seperti itu. Jadi mungkin di efisiensi ini coba kita diskusi. Mungkin efisiensi ini bisa dikaitkan dengan kita menyandingkan capaian kinerja kita dengan anggaran kita. Kalau misal ternyata anggaran kita 100%, ternyata capaian kinerja 80%, kan itu mungkin bisa dikatakan kita belum efisien belum menggunakan anggaran tersebut. Namun ini masih best practice Bapak Ibu atau pilot project atau seperti apa. Jadi memang apabila ingin dilakukan dipersilahkan. Namun ini bukan karena untuk aturan resminya atau surat edaran resminya itu memang belum ada Bapak Ibu bahwa penghitungan efisiensi harus seperti itu. Jadi memang terkait dengan efisiensi ini bisa disampaikan seperti ini atau memang bisa untuk di lingkup internal seperti apa untuk perhitungannya. Kalau kami diskusi dan ini dengan pemerintah Kota Bandung ini seperti ini dan bisa disampaikan di laporan kinerja tersebut. Kemudian selanjutnya terkait dengan DPRD tadi. Sebenarnya ini terkait dengan rekomendasi di bagian terakhir itu opsional Bapak Ibu. Seperti prestasi ini pun juga sebenarnya opsional apabila disampaikan. Di sini ada rekomendasi DPRD itu bisa saja disampaikan sebagai bentuk tambahan. Karena di sini kan memang ada rekomendasi DPRD terhadap laporan pertanggungjawaban wali kota tahun 2023. Yang ini perlu ditindaklanjuti dari DPM PTSP Kota Bandung. Jadi memang mereka melakukan rekomendasi tidak lanjutnya seperti apa sebelum nanti dilakukan penutup. Jadi memang opsional. Jadi memang tidak menjadi bagian dan namun apabila memang ditambahkan itu dipersilahkan sebagai penambah informasi. Yang selanjutnya adalah perbandingan Bapak Ibu yang terakhir. Di perbandingan ini idealnya adalah 3 sampai 5 tahun. Namun ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa laporan kinerja yang ada itu juga melihat baseline data Bapak Ibu.
ketika Bapak Ibu mungkin mengalami perubahan indikator kinerja dan ternyata indikator kinerja tersebut belum memiliki capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi di situ tidak bisa disampaikan. Ya tidak apa-apa, tidak bisa dibandingkan. Tapi di situ kita menjelaskan bahwa indikator ini merupakan indikator yang baru. Biasanya ini mungkin apakah ini ternyata arahan dari pusat atau memang seperti apa, ini merupakan indikator yang baru dan proses perhitungannya, proses capaian kinerja di Kota Pariaman itu belum ada untuk tahun-tahun sebelumnya. Namun apabila memang ini merupakan indikator baru yang ternyata sudah ada di tahun-tahun sebelumnya, ya silakan disampaikan beberapa tahun sebelumnya. Namun apabila memang tidak ada dan ini memang indikator baru yang diukur di pemerintah Kota Pariaman atau di perangkat daerah, ya memang tidak perlu dibandingkan karena memang tidak ada datanya. Tapi kita menjelaskan bukan serta-merta di situ oh kosong. Tapi di kami pun ketika evaluasi juga menyampaikan ini kosong karena apa. Oh ternyata datanya tidak ada. Ya biar tidak menimbulkan pertanyaan itu, ya kita sampaikan di situ karena memang di sini indikator ini merupakan indikator yang baru. Jadi tidak ada perhitungan pada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu Pak Bisri terkait dengan pertanyaannya tadi. Izin Pak Bisri. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, cukup. Terima kasih. Kepada Dinas Perkim LH, silakan. Kemana lagi kita nih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran Pak Faiz? Baik, terdengar Bu. Makasih waktu yang telah diberikan. Saya mau nanya, mungkin pertanyaannya nggak jauh beda dari Pak Bisri tadi ya Pak Faiz ya. Permasalahan tadi tentang kegiatan tentang indikator kinerja yang kita ambil adalah IKU ya Pak, yang jadi pelaporan yang kita buat di Sakip ya Pak ya. Nah, kalau tadi waktu di laporan berarti IKU itu kan kita ambil sasaran strategis dari dinas ya, karena ketika laporan tadi saya lihat kan yang dibacakan itu adalah sastranya ya, sasaran strategis dinas ya. Kalau izin untuk mengurut ya Pak. Nah, berarti kalau kita bicara indikator, bila di dalam Rensra kita sudah membuat rencana nih Pak. Di Rensra ternyata kita sudah membuat indikator targetnya itu A gitu ya Pak. Ternyata dalam perjalanan kan ada efisiensi anggaran dan lain-lain, ternyata kegiatan indikator itu tidak bisa terlaksana karena efisiensi anggaran tersebut. Nah, target awal waktu di IKU itu kita buat sesuai dengan Rensra. Kemudian di dalam perjalanan kan kita ada perubahan anggaran Pak, ada DPA perubahan kan. Nah, di dalam ada juga IKU perubahannya. Kemudian kami menyesuaikan dengan kondisi yang ada gitu kan. Itu kan diperbolehkan ya Pak ya. Misalnya penurunan luas kawasan kumuh misalnya ya Pak. Misalnya awalnya 19, berapa hektar, ternyata kan dananya nggak ada penyelesaiannya sampai situ. Kemudian setelah kami lakukan pengawasan di lapangan dan yang bisa kami kerjakan hanya sekitar 0,16 hektar misalnya gitu Pak. Nah itu diperbolehkan kan kalau misalnya di dalam perjanjian kinerja untuk perubahan perjanjian kinerjanya Pak. Nah itu yang berarti di dalam pelaporan sakitnya apakah kita memulai dengan dari awal perubahan dari perjanjian kinerja itu kita bicarakan, kemudian kita sampaikan pengurangannya sesuai dengan kondisi. Apakah itu seperti itu kita buat dalam laporannya Pak? Itu aja. Terima kasih. Baik Bu, dari Disperkim LH terkait dengan perjanjian kinerja Bapak Ibu.
Di Permen 53 itu bisa dilakukan terkait dengan revisi perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja itu pada pertengahan tahun berjalan bisa dilakukan perubahan. Apabila memang ada perubahan strategi, perubahan anggaran, atau seperti apa, itu bisa dilakukan perubahan atau revisi. Namun proses perubahan perjanjian kinerja itu kan bagian di perencanaan. Jadi memang bisa dilakukan perubahan terkait dengan perencanaan tersebut, dan itu silakan diatur di internal sebenarnya. Kalau berkaitan, namun boleh kalau dilakukan revisi perjanjian kinerja itu boleh. Kemudian kalau terkait dengan laporan kinerja, nanti di pelaporan kinerja itu harus dijelaskan di bab 2, Bu. Jadi di bab 2 itu kan ada perencanaan kinerja. Di situ kita menjelaskan perjanjian kinerja. Apabila memang kita memiliki perubahan perencanaan pada tahun berjalan, di bab 2 kan kita seharusnya menjelaskan. Di perencanaan kinerja itu awal tahun kita seperti ini. Di pertengahan tahun kita berubah seperti ini karena ada alasan seperti ini. Istilahnya mungkin seperti itu. Jadi apabila memang ada perubahan strategi atau sampai ada revisi PK di pertengahan tahun, itu silakan dijelaskan di bab 2. Bukan di bab 3. Di bab 2 itu kan komponennya adalah perencanaan kinerja. Di perencanaan kinerja tersebut kita jelaskan ada perubahan PK semula atau PK awal, kemudian PK akhirnya seperti apa. Kemudian yang dijelaskan di bab 3 nanti adalah PK akhir atau PK perubahan. Bukan lagi PK di awal. Jangan sampai keliru. Karena itu sering kejadian, jadi ada perubahan perjanjian kinerja, namun di bab 3 tetap menjelaskan terkait dengan PK awalnya. Jadi memang ada tidak konsisten atau tadi terkait unsur-unsurnya. Jadi tidak konsisten juga terkait data yang ada di atas dengan data yang ada di bawah. Itu mungkin, Bu. Terima kasih Pak. Berarti kalau misalnya memang ada permasalahan dengan efisiensi anggaran, kita jelaskan aja nanti di dalam penjelasan di bab 3-nya ya Pak. Di bab 2 dan bab 3 berarti ya. Nanti kita jelaskan ya. Iya, Bu. Jadi di bab 2 kita jelaskan terkait perubahan rencanaan kita. Di bab 3 kita menjelaskan realisasi kita. Jadi berdasarkan perencanaan yang baru itu. Oh, ya. Baik Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Ade. Kepada Bapak Ibu yang lainnya, apakah ada pertanyaan lagi? Pak Bisri masih raise hand? Apakah masih mau bertanya? Terima kasih Mas Yopi. Sampai Mas Faiz. Baik, bagaimana Pak? Iya.
Ini mumpung belum ada pertanyaan dari operator lain, Mas Faiz, mungkin masih perlu ada yang perlu beberapa yang mungkin saya perlu masih saya tanyakan. Pertama, hari ini kita kan BIMTEK nih Mas Faiz, BIMTEK terkait dengan pesan lakip. Yang ingin saya tanyakan, tadi memang Mas Faiz sudah mencontohkan dari DPMTS Kota Bandung. Tentu kami nanti berharap kami minta soft copy dari lakip Kota Bandung supaya kami bisa menyesuaikan kembali nih. Cuma masalahnya ketika kami nanti menyesuaikan kembali, tentu kami nanti melakukan upload lagi ya di SLM4. Izin Pak, itu untuk tahun depan saja Pak. Oh Jadi gitu. untuk Nah ini laporan kinerja tahun 2025 yang nanti batasnya biasanya di awal tahun depan. Kalau yang untuk tahun ini ya biarkan seperti itu tidak apa-apa Pak. Jadi ini Oh untuk gitu. perbaikan di tahun depan saja, di tahun laporan kinerja tahun 2025 saja. Nah, ini mungkin di luar konteks tema mungkin masih berkaitan dengan adanya rekomendasi dari bagian organisasi di PK awal kemarin 2025 bahwa untuk untuk sasaran aktif yang berlaku untuk semua PD kita diarahkan untuk menambah satu sasaran di luar sasaran kerja teknis. Itu adalah untuk indikator aktif dan indikator IKM. Nah, ini gimana Mas Faiz berkaitan dengan ini? Sehingganya di Rensra hari ini, di Rensra 2025 akhirnya kami menambahkan satu sasaran di luar sasaran kerja teknis, yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta pelayanan publik yang prima dengan indikator nilai aktif perangkat daerah dan IKM, indeks IKM. Baik, Mungkin itu Mas Faiz. izin Pak Bisi, itu boleh Pak Bisi, bisa. Dan itu sudah dilakukan di tempat lain. Jadi kalau dari kami menjelaskan di perjanjian kinerja itu ada kinerja utama dan ada kinerja pendukung atau kinerja yang diminta di level pimpinan atau pimpinan mengatakan ini harus ada di seluruh perangkat daerah. Itu bisa dilakukan. Jadi kalau kami biasanya menjelaskan kalau memang itu bisa dilakukan, itu sebagai kinerja pendukung. Karena di pimpinan mengharapkan seluruh perangkat daerah itu mendorong implementasi AKIP-nya. Jadi AKIP itu dimasukkan kepada perjanjian kinerja seluruh pimpinan perangkat daerah. Jadi itu bisa dilakukan Pak. Jadi itu sebagai kinerja pendukung di level perangkat daerah. Itu bisa dimasukkan di perjanjian kinerja. Kalau dulu kan mungkin biasanya masuk di sekretaris ya Pak ya, sekretaris. Namun biasanya di perangkat daerah itu ada yang didorong karena di sekretaris ini tidak menjadi perhatian pimpinan, ada yang dinaikkan ke level perangkat daerah. Itu boleh-boleh saja sebagai kinerja pendukung yang didorong untuk peningkatan di lingkup perangkat daerah. Itu bisa-bisa saja Pak dimasukkan. Yang penting kinerja utamanya itu jangan sampai terhapus. Misal di PTSP ada investasi atau di tempat lain, jadi kinerja utamanya tidak terhapus atau isinya itu kinerja pendukung semua. Jadi ada kinerja yang utama atau kinerja pendukung tersebut. Itu bisa saja Pak. Ya, makasih Mas Faiz. Kalau kondisi hari ini, bahkan kami memunculkan dalam satu sasaran Mas Faiz di dokumen Rensra. Enggak masalah deh ya? Itu kalau malah muncul di Renstra itu malah tidak apa-apa Pak. Berarti ada dasarnya. Biasanya kan ada yang tidak muncul di Renstra, tapi dimunculin di perjanjian kinerja. Kalau di kami kalau yang pendukung itu tidak apa-apa. Tapi kalau yang utama kan biasanya kita harapkan muncul di Renstra juga. Cukup Mas Faiz dari kami mungkin. Dari obrolan lain apa yang mau tanyakan ke Mas Faiz, kami kembalikan ke Mas Yofi. Terima kasih Pak Bisri. Apakah ada pertanyaan dari OPD lain? Mohon izin dari Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat, apakah ada pertanyaan? Izin Pak Faiz, ini ada pertanyaan melalui WA. Untuk lakip OPD, tidak bisa untuk di lakip OPD, pada bab 2 di perjanjian kinerja, ada yang menyampaikan perjanjian kinerja sampai ke eselon 3. Dan di capaian kinerja itu,
disampaikan juga realisasinya sampai ke eselon 3. Untuk persamaan persepsi nih Pak Faiz. Apakah kita buat sampai ke eselon 3 atau di eselon 2 saja? Terima kasih. Baik, sebenarnya itu tidak menyalahi Pak yang pertama. Kalau kita menyampaikan sampai dengan level eselon 3. Namun dari kami sebenarnya laporan kinerja itu kan juga singkat padat jelas ya istilahnya ya. Singkat padat jelas. Kalau memang di situ perlu diseragamkan seluruh eselon 3 disampaikan ya tidak apa-apa. Namun apabila tidak disampaikan kita juga tidak masalah. Yang penting informasinya jelas. Yang kedua itu seragam saja Pak. Jangan sampai di Kota Pariaman ini ada yang seperti itu, yang lain tidak seperti itu. Jadi nanti beda-beda dan ternyata informasinya malah tidak pas antara salah satu perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya. Substansinya itu malah ada yang nampilin eselon 3-nya malah tidak membahas secara substansi jadi seperti apa, tapi cuma tebal karena ada capaian eselon 3-nya. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Faiz. Untuk persamaan persepsi, kedepannya laporan kinerja itu hanya sampai di eselon 2. Terima kasih Bapak Ibu. Dari Biro Organisasi, Ibu Desi silakan. Baik, terima kasih Pak Yopi. Izin mungkin Bapak Sekda masih hadir. Yang terhormat Bapak Sekda, Bapak Ibu Kepala atau yang mewakili dari perangkat daerah di Pemko Pariaman. Mas Faiz juga, selamat siang Mas Faiz. Mungkin kalau kami dari provinsi menanyakan mungkin tidak terkait dengan LKJ perangkat daerah, tapi terkait dengan LKJ Pemda. Mungkin ini ada manfaat juga untuk bagian organisasi Pariaman yang akan menyusun laporan kinerja Kota Pariaman tahun 2025. Mengingat tahun ini adalah masa transisi sebagaimana disampaikan oleh Pak Bisri tadi bahwa mungkin ada indikator kinerja yang sebelumnya belum diukur pada RPJMD atau Renstra periode sebelumnya. Dan sekarang ini mungkin muncul di dalam RKPD perubahan atau di Renja perubahan OPD. Jika hal tersebut terjadi, apakah kita menyesuaikan PK-nya itu dengan RKPD atau Renja yang baru, Mas Faiz, sehingga nantinya PK atau PK perubahan tersebut muncul di dalam laporan kinerja tahun 2025. Mengingat kalau dari surat yang kami terima terkait dengan penyusunan laporan kinerja yang tadi Mas Faiz sampaikan, di poin 4 disebutkan bahwa jika terdapat penyesuaian perjanjian kinerja dengan dokumen perencanaan yang baru, maka akan perlu dijelaskan pada bab 2. Begitu ya Mas? Mohon penjelasannya terkait hal tersebut. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Desi terkait dengan pertanyaannya. Jadi memang untuk surat di kami kemarin sudah ada terkait dengan surat penyampaian laporan kinerja. Di surat penyampaian laporan kinerja tersebut ada beberapa poin dan salah satu mungkin yang disampaikan Bu Desi adalah apabila ada melakukan penyesuaian atas PK di tahun 2025 ini berdasarkan RPJMD terbaru. Jadi silakan disampaikan hal tersebut berdasarkan periode sebelum dan sesudah perubahan. Jadi yang pertama mungkin Bapak Ibu apabila sekarang ada revisi PK tahun 2025 sesuai dengan perencanaan terbaru itu bisa nanti disampaikan di bab 2 di bagian perencanaan. Kita melakukan perubahan. Namun ini terkait dengan bab 3-nya Bapak Ibu. Bab 3-nya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa menyampaikan informasi sebelum dan sesudah perubahan. Jadi sebelum perubahan seperti apa dan sesudah perubahan itu seperti apa. Kemudian terkait dengan data Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu di sini ada data yang belum ada di tahun-tahun sebelumnya, atau data ini capaian ini memang masih baru dan belum ada di tahun-tahun sebelumnya. Itu mungkin Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan tadi, ketika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kalau tidak ada tidak apa-apa, karena memang tidak ada capaian tahun sebelumnya.
Jadi memang kita memiliki capaian di tahun ini. Lah, masalahnya lagi, kalau memang di tahun ini pun kita tidak memiliki capaian analisanya, itu seperti apa? Atau capaiannya seperti apa, capaiannya seperti apa, sehingga kita belum terlalu bisa menganalisa. Yaitu Bapak Ibu sampaikan saja, karena data belum tersedia. Kalau memang Bapak Ibu sudah melakukan perubahan PK dan sesuai dengan PK yang terbaru, dan di PK terbaru ini ada beberapa mungkin data yang di akhir tahun ini kita belum memiliki datanya, karena mungkin efektif di tahun depan. Karena mungkin ada yang seperti itu. Jadi silakan dijelaskan saja seperti itu. Karena ini memang masa transisi Bapak Ibu. Masa transisi yang terjadi di seluruh kabupaten kota. Kalau dulu kan kita melihat ada yang perubahan renstra, ada yang tidak perubahan renstra. Di perubahan RPJMD, ada yang tidak perubahan RPJMD. Tahun ini hampir seluruhnya perubahan RPJMD. Kecuali mungkin ada pemerintah daerah yang melakukan pemilihan suara ulang. Saya kurang tahu. Itu kayaknya apakah sudah dibahas atau belum. Jadi mungkin untuk hal tersebut nanti bisa dijelaskan di bab 2 terkait dengan perubahannya, dan analisanya itu bisa ditambahkan di bab 3 sebelum dan sesudah perubahan. Apabila memang setelah perubahan belum ada datanya, ya kita bisa jelaskan di situ. Ternyata belum ada data tersebut dan nanti akan dilakukan perhitungan di tahun 2026. Mungkin seperti itu. Izin satu lagi mungkin Mas Faiz terkait dengan penyelarasan antara RKPD atau Renja dengan PK. Seandainya di dalam RKPD itu tidak secara tegas menyajikan perubahan target terhadap indikator dan sasarannya, jadi yang disampaikan itu hanya perubahan di program saja. Nah, berarti kan kalau hanya program saja yang berubah dan tidak ada penegasan bahwa adanya perubahan terhadap target indikator, berarti kita masih diperkenankan untuk menggunakan kerja yang sebelumnya ya Mas Faiz ya? Iya Bu, kalau menurut saya begitu saja daripada mungkin nanti susah atau ribet, jadi mungkin digunakan yang sebelumnya saja. Baik. Makasih Mas Faiz, makasih Pak Yopi. Terima kasih Bu Desi. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada Ibu Neti. Silakan diaktifkan mic-nya Bu Neti. Bisa nanti di chat dulu, lanjut dulu ya. Nanya, Mas. Halo, benar. Ya, terima kasih Pak Yopi. Mohon izin Mas Faiz. Nah, tadi terima kasih, saya Neti dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Tadi mengenai penuaan dalam eselon tadi kata Mas Faiz sampai ke eselon 2. Nah, ketika kita bintek di Pandopo Wali Kota, itu dalam PK-nya itu sampai eselon 3, 4 dan staf. Itu gimana dengan penjelasannya? Yang kedua, itu mengenai kalau kami di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, PK kita ada 3 sasaran. Nah, kemarin itu ada penambahan 1 mengenai pelayanan publik yang prima. Itu gimana dalam pemaparan atau dalam penjelasannya di bab berapa itu, Mas Faiz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu terkait dengan apabila memang kita ingin menyampaikan capaian eselonisasi, bahkan capai eselon 4 di persenjataan kinerja, di pelaporan kinerja itu sebenarnya tidak salah Bapak Ibu. Itu bisa saja apabila memang di lingkup kota Pariaman menyepakati seperti itu. Namun yang perlu kita tetap kita luruskan adalah persenjataan laporan kinerja itu sesuatu yang bisa singkat, jelas, dan padat. Jangan sampai kita hanya menjelaskan capaian-capaian tersebut hanya tebal karena capaian tersebut, namun secara substansi apa yang dilaksanakan, analisanya itu tidak ada. Jadi itu nanti bisa didiskusikan di internal. Kalau dari saran kami,
itu memang di Permen 53 tidak dijelaskan apakah harus sampai dengan eselon 3 atau eselon 4. Namun saran kami cukup di level eselon 2 saja cukup. Yang penting kita bisa menjelaskan program kegiatan kita apa yang kita laksanakan. Jadi di situ kalau memang kita perlu sampai lapisan ke bawah ya dipersilahkan, namun harus ragam ya. Seluruh 3 kota Pariaman harus seperti itu, dan jangan sampai itu hanya mempertebal laporan tapi tidak ada substansi isinya atau analisanya atau faktor-faktornya terkait apa yang dilaksanakan itu tidak ada di situ. Jadi secara singkat, jelas, padat saja seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, apa terkait dengan sasaran 4 tadi ya, yang sasaran tambahan. Ya. Terkait dengan realisasi itu bisa dijelaskan di bab 3. Namun apabila ada proses perubahan di perjanjian kinerja itu bisa dijelaskan di bab 2. Mohon izin mungkin saya jawab ulang. Yang pertama, apabila memang di tahun ini kita ada perubahan perjanjian kinerja, ada penambahan sasaran, itu bisa dijelaskan di bab 2 terlebih dahulu. Di bab 2 itu kita menjelaskan perencanaan kita berubah, istilahnya mungkin seperti itu. Dari awalnya kita 3 sasaran menjadi 4 sasaran. Kemudian kita jelaskan alasannya karena ada peningkatan kinerja atau seperti apa, itu bisa dijelaskan. Yang kedua, di bab 3 kita jelaskan Bapak Ibu terkait dengan sasaran 4 itu capaian kita seperti apa. Di sasaran 4 itu capaian kita ternyata sasaran 4 itu kita memiliki indikator ini, capaian kita adalah 100 atau seperti apa. Jadi dijelaskan, kita ada analisanya di situ. Jadi mungkin kita analisa ada analisa mungkin itu sudah dilaksanakan, kita dilaksanakan ke siapa saja, perhitungannya seperti apa, programnya seperti apa. Jadi itu mungkin bisa dijelaskan di bab 3 kalau terkait dengan hasilnya. Kalau tadi perubahannya di bab 2. Mungkin itu, Bu. Oke, terima kasih Mas Faiz atas penjelasannya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita tutup acara hari ini. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, maka kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Yofinanda beserta rekan kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faiz. Baik, terima kasih Bapak Ibu.